Nah, Sabdo Palon 500 tahun saatnya inilah orang Jawa muncul. Semua agama bersatu ke ketuhanan. Mau copat. Iya. Kita kan punya saudara 4. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Di situ ada pancar, mari berketuhanan yang Maha Esa satu. Inilah judulnya Tembang-tembang Sunan Kalijogo untuk menuju pucung putih hatinya, nggak punya kotor ke agama lain. Berarti jalan keselamatan itu tidak hanya satu agama ya, Mas? Ya tidak. Karena miris sekali kalau kemudian hanya satu agama, terus kemudian saya berbeda agama, saya akan menganggap Bahno sangat hina, ya kan, sangat najis barangkali, ya kan, ya. Iya. Rahman Rohimnya di mana ya, mana ya? Semua ciptaan Allah. Iya, iya. Yang memunculkan agama itu Allah. Semua agama hanya untuk apa? Ya disatukan pancer menuju yang Maha Kuasa. Nah, kalau Allah mengecap Hindu selain Islam itu harus ke neraka, alangkah jahatnya Allah. Iya. Kasihan dong. Pilih kasih Allah. Iya, iya. Gak punya sifat Rahman Rahim. Umpama manusia nanti di akhirat demo, loh, ya Allah, kamu yang memberikan agama ini. Apapun alasannya, bahwa ketika kita ini terlahir dari sebuah lingkungan yang mayoritas Muslim, ya kita akan Islam gara-gara lingkungan. Iya, Nah, terus Islam yang di suku-suku sana, suku-suku yang jauh terpencil dari, sana, iya. jauh dari dakwah keislaman, ya kan nggak adil. Iya, makanya dalam Al-Quran kemarin kan sudah saya utarakan. Innaladina amanu, dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam, waladina hadu, Yahudi, wanasoro, Nasrani, wasobiin, orang yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Kan gitu. Tapi man amana, man itu individu satu, mereka bisa diimankan billahi wa bil yaumil akhir, falahum ajrum inda rabbihim, mereka mendapat anugerah dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut kalau nggak masuk surga, jangan takut kalau nggak selamat. Al-Baqarah 62 lo nggak salah itu. Saya nggak hafal ayat. Iya. Kalau nomor berapa nggak hafal, ayatnya hafal. Oke, sangat Jangan menarik takut sekali. kalau nggak selamat. Mari bersaudara dengan saya. Saya membuka diri. Terus kalau misalnya kita ini, Mbah, teman-teman ini yang pekerjaannya kan macam-macam, Iya. ya kan, praktik menerapkan nilai-nilai tasawuf yang paling mudah itu, Mbah. Iya. Praktik dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana ketika dia kerja di kantor, jadi kuli bangunan, ya kan, kerja di pasar, mengais becak dan lain sebagainya. Gimana praktiknya, Mbah? Prakteknya ya sadar ya ikhlas melakukan aktivitas dari Allah sendiri-sendiri. Makanya ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan. Sesungguhnya manusia itu nggak ada yang pandai. Kalau saya di sini dipandang pandai, salah kaprah. Allah yang memberikan gini. Kalau saya pandai, masalah gini. Nah, soal menjadi YouTuber pandai, Mas Hendra. Nah, dari ikhtilaful ummati rahmatun, kalau semua ikhlas menjalankan takdir, kita saling membutuhkan, menjadi rahmat, tidak merendahkan salah satu profesi. Iya. Jadi ini loh, jari 5 ini loh simbolis, Mas. Kita kelihatannya saja ada rendah yang tinggi. Kalau makan kan rata. Kita pada takdir kita masing-masing, ya terimalah rata. Iya. Ini sebuah pencerahan yang sangat luar biasa ya, teman-teman semuanya. Berarti sesimpel itu ya, Mbah No ya? Iya, untuk apa sulit-sulit mengkaji tasawuf itu kita ya serahkan ke Allah, hasilnya ridho dengan takdir, dijebol hatinya, ikhlasnya, sadarnya, itu sudah tasawuf suci. PR terberat itu kan sebenarnya kalau ini, Mbah, kita bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari
pasti apa ya, berbeda, mengalami perbedaan karakter dan Iya, sifat begitu iya, ya. iya. Dan akhirnya kemudian menggiring kita kepada sebuah kebencian. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian meminimalisir kebencian itu? Syukur-syukur bisa menghilangkan sehingga hati kita itu dipenuhi dengan cinta, bukan Iya. diselimuti dengan kebencian. Bagaimana caranya? Ngelatihnya bagaimana? Ya, kalau ini sudah saya praktekkan dalam jamaah saya, Mas ya. Kita itu berajaskan Pancasila. Satu, kita ajak berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ persatuan Indonesia itu disatukan. Nah, di situ memandang ayat apa? Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, jadi di kalangan jamaah kami nggak ada guru, nggak ada murid. Iya. Semua saudara. Kalau salaman kami berangkulan, hati ketemu hati. Nah, di situ Allah membimbing. Kalau tidak bertemu satu hari saja kangennya luar biasa. Tidak memandang kalau itu dalam persaudaraan yang saya jalin selama ini. Misalnya yang di Jeporo tidak berjumpa, yang di Surabaya kangennya luar biasa. Bila bertemu melebihi saudara kandung. Karena kita tidak melihat latar belakang, baik dari Kristen, Hindu, Buddha, ada semua. Ada semua. Ada. Itu loh, nggak ada latar belakang. Ya Allah, ini saudaraku, ini saudaraku. Kita diikat dengan persaudaraan sampai mati dunia akhirat. Itu kita lakukan, persatuan Indonesia. Kita satu, nggak mau memandang sama sekali latar belakang. Sama kalau saya pribadi untuk menanggulangi hati yang iri gitu, prinsip saya kalau saya masih bisa memandang kekurangan orang lain, cacat orang lain, berarti saya lebih busuk dari yang saya pandang. Itu aja. Itu hak Allah. Yang memberikan sifat jelek itu Allah. Mengapa kita nggak terima? Kalau nggak dikehendaki sama Tuhan kan ya nggak bisa juga. Hanya jelek pun ada yang penjudi, saya rangkul. Banyak sekali dari kalangan dukun. Saya nggak membunuh karakter dukun, silahkan, tapi dukun yang iman. Dia hanya memberikan jompa jambi, tapi hasil terserah Allah. Tidak harus terjadi, tidak harus sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Banyak Mas dari perkalangan dukun gitu masuk. Ya? Iya, sama sekali tidak membuang karakter yang menjadi dukun. Karena semua itu takdir. Khair wasar min Allah. Baik dan jelek kan pandangan manusia, dalam Allah sama kita kalau kita menempati percaya pada ketuhanan.